ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallah. Hadirin sidang jemaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam suasana yang berbahagia ini, kami berwasiat kepada diri kami sendiri, khususnya dan mengajak kepada diri semua sambil duduk bersimpuh diri. Marilah kita tundukkan segenap jiwa dan raga kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan, yakni dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan kepada kita dan menjauhi segala macam bentuk larangannya, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab orang yang selalu ingat kepada Allah yang akan selalu mendapatkan ketenangan hati dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa dzikrullahi ala dzikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya orang-orang yang selalu beriman dan orang-orang yang selalu tenang hatinya itu dikarenakan dia selalu ingat atau berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, kerana selalu ingat kepada Allah itu bisa menjadikan tenangnya atau tentramnya hati. Tiap kali kedatangan Idul Fitri disambut dengan takbir berbahana dalam alunan irama yang syahdu, menggema udara merasa bisa dibari sebagai ikrar Tuhan Abdi yang masa kecil hadapan ilahi Rabbi, sebagai dialog antara makhluk dengan khaliknya, antara abdi dengan makhluknya. Pada hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini disambut dengan penuh rasa gembira kerana sudah melewati ujian, iaitu puasa sebulan penuh mengantarkan kita pintu kesesatan dan meraih kesucian hati dengan penuh keberkahan hingga terlanjut ke bulan-bulan yang lainnya. Namun kita juga bersedih kerana bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini pergi meninggalkan kita, dan merenungkan apakah kita masih akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun mendatang. Kerana sungguh berapa banyak saudara-saudara kita yang pada Idul Fitri tahun lalu sudah bersimpuh dengan kita di tempat yang mulia ini, namun ini sudah tiada kerana dalam dahulu dipanggil ilahi Rabbi, dan kita jumpai hanya batu nisannya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudaraku, kaum muslimin rahimahullah, seiring dengan cepatnya waktu berlalu, ternyata tanpa terasa Ramadan begitu cepatnya berjalan meninggalkan kita. Padahal kita belum maksimal membaca Al-Quran, belum maksimal salat malam, belum maksimal melaksanakan siam, dan juga belum maksimal untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dahulu para salafus soleh menangis berkorak air mata yang membakar hati, dan dalam Ramadan pergi meninggalkan mereka. Terkadang dari lisan mereka terucap sebuah doa sebagai ungkapan kerinduan akan datangnya Ramadan dan Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah lagi pada kami bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Di hari yang berbahagia ini, berbagai penampilan manusia yang merasa diri Idul Fitri ataupun berlebaran tampil di hadapan kita. Kita amati pria yang gagah, wanita yang cantik jelita dengan wajah yang gembira, pandangan cerah seimbang dengan mereka, berbalut pakaian yang serba indah. Kegembiraan yang banyak di wajah, gembira karena penampilan penuh pesona yang mampu mengundang keagungan yang menandang. Gembira karena hari-hari lapar telah lewat dan ingin dapat makan minum di siang hari. Berpesta pora dalam suasana riang dan gembira. Di tengah makanan dan bahan seperti itukah kita merayakan Idul Fitri. Sehingga mungkin lain saudara kita atau mungkin tetangga dekat kita sudah menjadi janda karena telah ditinggal suaminya. Para poro dan masyarakat kerana tidak memiliki modal atau kerana pertanian yang gagal panen. Bagi mereka, Idul Fitri mereka rayakan dengan tidak memakai pakaian baru. Tiada pula dengan hati yang gembira dan kita sambut hari raya dengan perasaan hidup dan hati duka kerana sebab ada. Di antara keempat manusia biasa, terpilihlah lugu dan mencepatkan padanya ketukur dan gembira. Kerana telah diberikan Allah SWT semasa umur, latar dan mengembangkan tugas bertahun sebulan lamanya. Ia dengan salat tarawih dan amal soleh, dibungkas dengan membayar zakat fitrah penyuci diri. Dalam melaksanakan itu semua, terngiang dalam pendengaran batinnya. Bagaimana dalam Allah SAW yang artinya, bulan Ramadan ialah bulan yang diwajibkan Allah pada kalian untuk melaksanakan sahur dan disunahkan bagi kalian untuk mendirikan solat, yaitu solat tarawih. Baik, maka barang siapa melaksanakan kedua hal tersebut atas dasar iman dan kerana Allah semata-mata, maka ia dikeluarkan Allah dari dosa-dosanya, bagaikan dalam keadaan tak ia dilahirkan dari kandungan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, mulai detik ini kita semua telah dibersihkan dari semua dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Laksana bersihnya secabang bayi yang baru lahir dari perut ibu. Sebab baru saja kita semua melaksanakan ujian di dalam bulan suci Ramadan. Yang ini melakukan puasa 1 bulan penuh kita menahan hawa nafsu. Sedang Al-Quran, salat tarawih, salat sunnah, salat Lailatul Qadar, dan mengeluarkan zakat fitrah serta ibadah sosial lainnya, termasuk yang sunni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan demikian, marilah kita jaga kebahagiaan ini dengan selalu melaksanakan kebaikan dalam muhasabah dan seterusnya. Suatu kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri bahawa hari raya Idul Fitri ini keadaan saudara-saudara kita berbeza. Ada yang bergembira, juga ada yang susah serta merana. Sebagaimana saudara kita yang saat ini masih terkena musibah dan bencana, mereka kehilangan harta benda dan keluarga. Kita semua bisa membayangkan dan merasakannya. Bagaimana prihatin dan susahnya mereka, seperti juga hanya anak yatim yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Kemana mereka harus mengadu. Mereka hanya bisa menangis di atas batu nisan kedua orang tuanya, kerana mereka tidak tahu pada siapa lagi anak yatim-yatim ini memanggil ayah dan ibu. Sementara kedua orang tuanya telah tiada. Pada hari yang bahagia ini, anak-anak yang sudah menjadi yatim hanya bisa menyaksikan tema-tema sebayanya bergandengan dan bersama mesra dengan kedua orang tuanya, serta bangga mengenakan pakaian serba baru. Akan tetapi, bagi anak yatim, jangankan bersama dengan orang tuanya, bertemu saja dengan orang tuanya hanyalah sebuah impian belaka. Dengan linangan air mata yang diharapkan bisa menghapus kerinduannya, ia membayangkan dan berkata, seandainya orang tuaku masih hidup, mungkin aku bisa bergandengan dan bersama mesra dengan, dan mungkin aku bisa berbahagia seperti teman-temanku yang lainnya.
Dan alangkah bahagianya mereka manakala rasa gembira yang kita miliki ini kita bagi-bagikan kepada anak yatim piatu. Ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berjalan melihat sekelompok anak-anak kecil dengan bangga dan bergembira mereka mengenakan pakaian serba baru, bermain atau bergandengan dengan bapaknya. Tetapi ada satu anak kecil yang menangis dan bersedih di bawah teras rumahnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu menangis tidak berbahagia seperti teman-teman yang lainnya? Anak kecil itu menjawab, saya ingin pakai pakaian baru tapi tidak punya. Saya juga ingin seperti teman-teman. Saya bergandengan mesra dengan ayahnya, tapi bapak saya sudah meninggal. Mendengar perkataan anak kecil itu, Rasulullah langsung mengeluarkan air mata. Kemudian anak itu dibawa pulang ke rumah beliau dengan mengatakan, aku ini akan menjadi ayahmu dan Isa menjadi ibumu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan nasib anak-anak yatim piatu itu. Kita tanyakan pada nurani masing-masing. Tidak berusahakah kita bila mana kita terus menutup mata, menyaksikan anak-anak itu terapung dalam gelombang kesedihan, tenggelam dalam lautan air mata, dengan perasaan yang pedih, dengan hati yang teriris mereka tersiksa orang lain berhari raya. Pada siapakah mereka akan mengadukan nasib? Ayah bunda telah tiada, sedang paman telah berkurang. Tak ada orang yang mendukung, tak ada tangan yang menjinjing. Sudah berakhirkah kuasa kita? Yang satu-satunya tujuannya melakukan kesekaan sosial. Kadang-kadang kita bahawa harta yang kita miliki ada sebagian hak para dupa dan para mutakin. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zariyah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta kerana memang tak punya, dan dari yang bertangan hampa sekalipun pantang meminta. Di hari Idul Fitri seperti ini ternyata seorang pun bersedih hati. Semua gembira, semua bahagia. Dia berhenti anak kecil. Mestinya mereka semua bersuka cita. Tapi sejak keberkatan kita dari rumah hingga tempat ini, berapa banyak kita dapati anak-anak kecil berada di perempatan jalan. Di lampu merah, tidak meletakkan tangan untuk meminta-minta. Yang mereka butuhkan sebenarnya sama dengan kita. Itu hanya sebuah nasi untuk menyambung hidupnya. Sebelum pakaian untuk mengisi tubuhnya. Kalau satu ayat yatim saja dapat menghentikan langkah Rasulullah SAW menuju tempat solat Idul Fitri sampai ayat tersebut berbahagia. Lalu mengapa puluhan dan ratusan anak yatim yang mengalami nasib yang sama tidak mampu menggerakkan hati kita untuk peduli menyantungi kami bahagiakan mereka? Apa yang kita fikirkan ketika memberikan baju baru untuk anak-anak kita? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika menghadapi aneka makanan lezat tersaji di meja makan kita? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita bersama keluarga kita melangkah bahagia di tempat ini? Sekarang ini, tidakkah terlintas dalam benak kita selepas bayaran fakir miskin yang hingga hari ini belum berbuka? Masih adakah kau dalam pikiran kita tentang orang yang kurang beruntung? Hari ini, berapa banyak saudara-saudara kita yang terpaksa melaksanakan Idul Fitri di tenda-tenda darurat setelah rumahnya yang dihancurkan oleh para bangsa Yahudi Israel dan Nasrullah.